memperkirakan masa depan, itu ada istilah-istilah seperti ini. Ada angsa hitam, ada gajah hitam, dan ada ubur-ubur hitam. Nah, silahkan Anda isi, boleh jawaban lebih dari satu, boleh. Silahkan diisi di HP-nya. Ada pilihan, apakah Anda pernah mendengar istilah berikut? Ada angsa hitam, ada gajah hitam, ada ubur-ubur hitam. Silahkan dipilih. Oke, ada 15 orang yang masuk. Ini slide dulu ya Mas ya, berarti ya? Kenapa? Kelihatan ya? Slide dulu ya, berarti ya? Iya. Masuk ke www.menti.com gitu ya? Iya, betul. Menti.com. Masukkan kode 487397. Ini udah masuk, ada 23 orang yang masuk. Para hadirin dan hadirat yang ada di Zoom malam hari ini, 69% mendengar angsa hitam, pernah mendengar angsa hitam. 17% pernah mendengar ubur-ubur hitam. 18% pernah mendengar gajah hitam ataupun juga multiple keduanya. Saya tunggu. Ada 27 yang masuk. Oke, saya countdown 30 detik ya dari sekarang. Kita akan lihat hasil surveinya. Kalau yang belum bergabung, coba menti.com masuk. Masukkan kodenya 487397. Ini kayak kuis interaktif lah, kayak di TV gitu. Jadi biar rame dikit, biar semangat malam-malam. 63% pernah mendengar angsa hitam. Kalau kambing hitam sering ya. Kambing hitam, domba hitam gitu. 33 orang yang masuk. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan voting jalan terus juga bisa ya, yang jelas. Di sini angsa hitam 62% yang masuk. Disusul gajah hitam pernah mendengar 24% dan 16% mendengar ubur-ubur hitam. Ada 36 yang voting. Begitu. Saya akan lanjutkan dulu. Artinya sama seperti kita, fenomena angsa hitam ini rata-rata kita pernah mendengar semuanya. Ya, rata-rata kita pernah mendengar semuanya. Ini dia angsa hitam. Jadi dalam masa depan, dalam menghadapi masa depan, ada metafora gitu, metafora yang menggambarkan tiga hal ini. Ada angsa hitam, ya, paling tidak ada gajah hitam, ada ubur-ubur hitam. Kenapa jadi tiga hewan ini dipakai gitu ya? Angsa hitam kita mungkin sering mendengar karena memang banyak kejadian luar biasa di Indonesia, karena akan ada yang selalu melampaui teori atau prediksi. Sehingga sebagai pembelajar, kita harus siap menjadi pembelajar cepat untuk merespon perubahan yang ada di masa depan. Contoh adalah ketika 11 September di Amerika, ketika gedung WTC itu ditabrak oleh pesawat gitu ya, kita semua kaget gitu. Kita semua kaget. Impact-nya luar biasa. Kata teroris menjadi frase yang sangat luar biasa saat itu dan berdampak besar di dunia. Itu adalah fenomena angsa hitam. Atau ini, Gojek melawan Garuda Indonesia gitu. Mana ada kita pernah terpikir gitu tukang ojek bisa mengalahkan pilot gitu kan? Dari sisi omset ini juga di luar kejadian yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena selama ini otak kita terbawa untuk menonton, untuk menyaksikan adanya angsa itu warna putih. Tapi ternyata telah ditemukan ada juga angsa yang berwarna hitam. Jadi kita terkaget-kaget gitu dengan hal tersebut. Nanti akan kita lihat apakah COVID-19 ini termasuk angsa hitam, gajah hitam, atau justru ubur-ubur hitam. Nah, gajah hitam. Gajah hitam ini adalah tantangan nyata bagi semua orang, tetapi tak seorang pun ingin menghadapinya. Sudah gajah gitu hitam, apalagi kalau ditambah frase kita masuk ke dalam ruangan yang gelap. Ya, kita akan bingung, kita punya dua pilihan. Mengakui bahwa kita belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mempelajarinya, atau kita bisa saja berpura-pura tidak mengetahui dengan segala konsekuensinya. Jadi ibarat gajah hitam tadi, ini ceritanya ada seekor gajah di India namanya Black Diamond dulu, Black Diamond, di sirkus gitu ya. Dia ini membunuh orang, gitu. Gajahnya membunuh orang. Sementara itu
manusia ini bingung gimana cara menghadapinya. Di hadapan kita ini ada seekor gajah yang memang harus dihadapi gitu, tapi tak ada yang berani untuk melakukan apa-apa terhadap gajah ini sampai akhirnya keputusannya untuk membunuh gajah hitam tersebut gitu. Nah itulah ada gajah hitam itu seperti getoisasi gitu ya, bagaimana seluruh kelompok beragama gitu digabungkan menjadi satu tanpa mempedulikan agama yang lain. Itu pernah ada kondisi seperti itu. Nah uniknya muncul fenomena baru gitu ya, seorang metafora dari para pengamat masa depan ini terkait dengan ubur-ubur hitam atau black jellyfish gitu. Masalah yang kita pikir kita ketahui dan tetap kita pahami, tapi ternyata lebih kompleks dari apa yang kita pikirkan. Ubur-ubur hitam ini ya kejadiannya luar biasa. Kita tahu itu cuma seekor ubur-ubur gitu, cuma ubur-ubur, tapi ternyata ketika ubur-ubur ini beranak pinak secara masif, bahkan dia bisa merusak pembangkit listrik lepas pantai. Di Jepang beberapa kejadian di Samudra Pasifik gitu ya, ubur-ubur hitam ini menjadi pengganggu yang luar biasa. Dia adalah hewan invertebrata yang terbesar ternyata di muka bumi ini, yang bisa menghancurkan segalanya. Nah begitu. Sehingga kita para ilmuwan juga menggambarkan bahwa black jellyfish ini digambarkan seperti virus COVID-19 ini. Ya pelajarannya jangan lelah untuk terus belajar gitu, karena jangan pernah kita meremehkan kebaikan yang kecil meskipun kecil, karena bisa jadi itu akan berdampak dahsyat di masa yang akan datang. Begitu juga keburukan kecil yang menjadi kebiasaan itu juga berdampak di masa depan. Sehingga pesannya dari 3 hewan ini, baik itu black elephant gitu ya, gajah hitam, angsa hitam ataupun juga ubur-ubur hitam ini membuat kita jangan sampai menjadi yang namanya kodok rebus istilahnya itu. Kenapa? Karena banyak yang menganggap bahwa krisis COVID-19 ini adalah sementara. Jadi sebabnya apa? Sebabnya kita akhirnya melakukan wait and see, menunggu gitu. Kita lihatlah perkembangannya nanti gitu. Bahkan saya khawatir gitu, ada frase yang sekarang Indonesia terserah gitu ya, terserah aja sudah gitu. Itu akan membuat kita ya menjadi kodok rebus begitu, tidak mempersiapkan diri sama sekali gitu. Nah, kita tunggu perkembangannya, ini akan kembali normal seperti sedia kala gitu. Ini benar-benar menjadi kodok rebus. Kodok rebus adalah kita merasa ya baik-baik saja gitu. Padahal tidak tahu kalau kita sekarang lagi direbus gitu, sebagaimana kodok. Nah, sehingga inilah saatnya kita masuk dalam time for a new normal gitu. Kita akan memasuki kondisi yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mengucapkan selamat datang to the new normal, maka mau tidak mau wajib kayaknya kita untuk mengeksploitasi yang namanya teknologi gitu. Karena pada saat ini mungkin saja bencana ini tidak berakhir di bulan Juni, tidak berakhir di bulan Desember gitu, tapi bisa 2001 dan seterusnya. Sehingga dalam kondisi ini kita disebut dengan kondisi survival, gitu, survival mode. Sehingga diharapkan tahun 2022 ini baru kita bisa melakukan sebuah recovery gitu. Itu pun juga pasti akan menghadapi yang namanya new normal ini. New normal itu seperti apa ya ini? Waktu di mana kemungkinan besar Anda bersedia bermain dengan aturan baru untuk jangka panjang gitu. Lebih penting untuk melakukan hal yang benar sebenarnya daripada menyerah pada tirani urgensi kita. Kita akan lebih simpati. Kita akan banyak menggunakan frase stay at home gitu lifestyle-nya. Ada go virtual gitu. Bahkan kita kebutuhan untuk the bottom of the pyramid gitu ya, dalam piramida Maslow itu konsumen itu bergerak ke puncak itu tidak lagi untuk aktualisasi diri, tapi ada kebutuhan mendasar makan, kesehatan, keamanan, jaga-jaga itu menjadi sesuatu keniscayaan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan seperti ini, dalam kehidupan begini, maka ada kehidupan normal yang baru yang mau tidak mau kita di hadapan sekarang harus mempersiapkan diri gitu. Kita menghindari jabat tangan, ya kita akan mengurangi waktu bertemuan kongko-kongko gitu. Bahkan banyak plan sekarang untuk belajar bekerja di rumah gitu. Seharian kita itu akan
normal seperti biasa tapi dengan gaya yang seperti ini. Para pebisnis pasti dia memikirkan segala macam konsekuensi dari model-model bisnis yang dilakukan gitu, seperti online shopping dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kondisi seperti ini tetap baik itu tadi kita sebagai gajah hitam gitu ya, ada ubur-ubur hitam, ada angsa hitam, fenomena di masa depan yang tidak bisa kita hadapi seperti ini, maka ini menjadi sebuah strategi yang harus kita lakukan untuk mengeksploitasi teknologi yang berada di hadapan kita. Kalau kita dalam kondisinya berdiam diri, maka kita pasti akan menjadi kodok rebus tadi. Tapi dalam menghadapi teknologi, kita tentu saja harus berada sedikit kayaknya di belakang kurva dan harus menggunakan teknologi yang sudah terbukti juga. Sehingga dalam pembelajaran apapun, kita sudah mulai menggunakan segala sesuatunya yang disebut dengan digital transformation gitu. Semua kita akan melakukan sebuah usaha transformasi digital paling tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 2020-2021 kalau dalam post normal gitu ya, kondisi yang tidak ada COVID-19, ya ini ada yang mengatakan dulu 2020 sudah the rise of AI and artificial intelligence itu sudah di hadapan kita semua gitu. Perubahan ini ditambah dengan kehidupan new normal memaksa kita yang harusnya banyak yang tidak ngeh dengan teknologi ini menjadi ngeh dengan teknologi. Guru-guru yang tidak biasa tampil di kamera, dia dipaksa untuk bisa tampil di hadapan kamera gitu. Para trainer juga demikian, ketika biasa orator gitu di hadapan orang banyak, maka yang diperlukan sekarang bagaimana dengan satu kamera ya menunjukkan wajah ke hadapan ini dengan berjuta pemirsa gitu seperti itu. Jadi semua yang tidak ngeh dengan teknologi dipaksa untuk teknologi. Hari ini juga banyak kita yang dengan teknologi pembelajaran yang ada, misalkan pakai Zoom misalkan. Orang yang sebelumnya tidak bisa sama sekali untuk berteknologi dipaksa untuk mengeksploitasi teknologi itu. Nah, untuk itulah ini ada gambaran ya sedikit mulai dari value innovation gitu ya, ada corona bundling kit sekarang gitu ya, bahkan kalau beli bakso itu udah lengkap dengan sayurnya, udah bumbunya, udah semuanya dengan tulangannya gitu, itu sudah bisa. On demand cleaning service gitu ya, antibacterial proposition, ini semua dalam value innovation, nilai-nilai dalam kondisi corona itu muncul akhirnya. Product innovation juga begitu, inovasi produk gitu ya. Ini banyak, frozen food is the new normal katanya. Jadi sekarang muncul koki-koki dadakan di rumah gitu ya, yang biasanya suami-suami pada tidak pernah masak ya dipaksa untuk mencoba menu-menu baru untuk memasak gitu di rumah. Promosi inovasi dari work from home gitu berubah jadi work from apartemen, work from hotel dan seterusnya. Bahkan dalam kondisi seperti ini settingan rumah kita pun juga dipaksa untuk berubah. Ada yang mencoba untuk memasang layar hijau gitu ya di belakangnya, jadi biar kelihatan di belakang bisa merubah background seperti saya seperti ini, mau tidak mau dipaksa untuk membuat yang seperti itu agar bisa tampil beda. Food delivery ini sudah kita dengan adanya disrupsi ekonomi gitu ya, ditambah lagi dengan kondisi COVID-19 ini tuh paling tidak akan menambah eksploitasi dalam teknologi kita. Service inovasi gitu ya, home auto service sekarang bisa dipanggil, apapun kita belanja, Anda di rumah saja, kami yang mengantar gitu. Saya beberapa kali juga ditawarkan kalau mau beli HP, jangan khawatir tinggal ini, kami yang datang ke rumah gitu ya. Dan digital innovation menjadi suatu yang luar biasa juga teknologinya. Beberapa kemarin ya ada virtual music konser gitu kan, konser yang berapa dapatnya begitu oleh negara kita yang melakukan virtual music konser gitu. Virtual sport juga akan memungkinkan seperti itu ya. Jadi kalau Piala Dunia sepak bola di cancel, maka ada sehari ini gitu virtual soccer gitu. Kita main e-sport dalam ya bertanding PES, bertanding FIFA gitu ya di PS4 ataupun PS5 nanti ke depan seperti itu.
artificial intelligence itu dijadikan physical distancing. Kita melihat wisuda dengan gambar robot saja gitu bisa dilakukan. Barusan kampus saya di Banjarmasin ULM, Universitas Lambung Mangkurat, itu mewisuda ribuan orang gitu dengan rektornya sendirian gitu. Jadi rasa, aduh, beliau mewisuda satu-satu nama gitu ya dengan cara virtual gitu. UX innovation, online assistant gitu ya. Ada loh date from home juga seperti itu, pacaran dari rumah bisa melakukan seperti itu. Ya. Corona Map, aplikasi yang luar biasa, kita bisa melihat secara real time gitu. Oh ini ada yang positif kasus di sini, kita harus menghindari dan seterusnya. Kolaborasi makin menjadi-jadi. Cloud Kitchen gitu ya, bekerja sama sekarang model-model kayak kolaborasi brand itu menjadi sesuatu yang nanti new normal gitu, biasa gitu di kita. Facebook juga model bisnisnya sudah berubah, Facebook Go Gaming. Jadi kita kalau browsing video banyak yang live streaming main game gitu. Kita nonton game gitu. Jadi tidak perlu beli game lagi, kita bisa nonton orang main game. Mall juga turn to hospital, bisa seperti itu. Ya. Fast food juga sudah bisa bergerak sedemikian rupa, home delivery dan seterusnya. Dan yang uniknya ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa menyaksikan gambarnya. Akad nikah gitu. Akad nikah itu sekarang bisa dibikin virtual seperti ini. Saya kaget juga. Ada aja yang bikin gitu ya, kondisinya pakai green screen seperti ini. Jadi bisa mau di pantai, mau di salju gitu, mau dimanapun bisa kita membuat yang seperti ini. Nah, tinggal dibuat green screen, belakangnya ya jadilah resepsi pernikahan gitu ya yang luar biasa. Ada yang penting akadnya terpenuhi gitu ya, semuanya ada saksi, ada ini oke, tinggal resepsinya saja pura-pura berdiri begini ya nanti manusianya bisa ditaruh secara virtual semuanya. Nah, untuk itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam menafsirkan masa depan ini tentu saja perlu persiapan-persiapan. Hari ini saya cuma memancing saja ya. Tetap eksis dalam krisis seperti ini itu memaksa kita ya mau tidak mau menjadi pembelajar yang cepat. Makanya alhamdulillah dengan adanya online meeting seperti ini, webinar seperti ini bisa membantu kita untuk lebih banyak lagi menggali pengetahuan, belajar pengetahuan untuk mempersiapkan diri supaya tidak menjadi kodok rebus seperti itu. Oke, bisa disaksikan ya di layar kaca sebagai video penutup sekitar 2 menit. Ini di HL di Singapura, luar biasa. Bagaimana mereka menerapkan teknologi pergudangan mereka. Jadi mereka ada real time tracking untuk pegawainya gitu, orangnya. Nah, ini mungkin di kampus juga nanti bisa diterapkan nih. Di sebuah perusahaan bisa memantau denyut nadi para pegawainya gitu. Jadi di gudang di HL itu mereka memasang device gitu ya di pegawainya, baik itu ada berupa jam tangan, kalau ada gangguan, ada orang yang lewat, dia otomatis bisa ngerem pakai artificial intelligence. Nah ini uniknya di sini, jam 13 sampai jam 15, kalau ada pegawai yang ngantuk, ada sistem itu mengirim ke supervisornya. Dari semua pegawainya gitu, kelihatan yang warna merah, wah ini ngantuk nih. Agar tidak terjadi kecelakaan, dicari posisinya di mana tracking. Nah kalau di kampus kan enak nih kalau ada mahasiswa misalkan yang ngantuk, ketahuan gitu. Nah jadi inovasi itu bisa luar biasa. Baik Mas Toro, alhamdulillah demikian
yang bisa saya sampaikan dulu sebagai pemantik awal dalam diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya materi pada kesempatan hari ini. Oke, terima kasih Mas Toro. Mudah-mudahan tidak kelewatan ya waktunya atau terlalu semangat nih jadi kepanjangan. Saya mohon maaf kalau waktunya saya makan banyak malam hari ini. Dan 2 menit lagi sebenarnya. Oh, oke. Alhamdulillah berarti pas aja ya. Ngomong-ngomong tadi yang nikah pakai green screen di daerah mana tuh Mas yang sudah berjalan? Saya hari di internet aja tadi, internet kemarin di Jawa sih kayaknya, bukan di daerah saya. Di Jawa ya. Kemarin di pertengahan April, ponakan saya nikah dua-duanya pakai Zoom, kita sebar ke keluarga. Nah, 2 orang nikah ponakan saya. Ya. Baik, saya juga ada pengalaman unik 2012 itu saya jadi event organizer. Itu buat kakak ipar saya. Jadi kakak ipar saya di Indonesia. Satu lagi di Riyadh. Jadi yang perempuannya di Riyadh, yang laki-lakinya di Majalengka. Jadi nikah dan alhamdulillah pas 5 bulan setelah itu ketemu di bandara, statusnya sudah suami istri gitu ya. Luar biasa. Dan mungkin hari ini baik, itu dulu Mas Hendra. Nanti sesi tanya jawab mungkin kita akan lanjut di akhir. baik, Kita baik. sapa bicara yang kedua, yaitu Pak Syarif Junaidi. Ya. Pak Syarif Junaidi. Ya. Suaranya. Baik, Pak Syarif Junaidi ini akan menyampaikan tema dengan judul bekerja dengan multicultural. Wah, Masya Allah, luar biasa nih. Ya. Sebelumnya saya akan bacakan kurikulum beliau dulu. Nama Bapak Syarif Junaidi, kelahiran 21 Juni 1974. Wah, Kolonial. Udah satu huruf, satu digit ya Pak, dengan Mas Hendra nih Pak ya. Iya. Kalau Mas Hendra 84, Bapak 74 gitu ya. Beda satu aja, 7 sama 8 nih. Sebelah-sebelah aja kok itu. Sebelah-sebelah ya. Iya. Baik, kemudian lahir di Ujung Pandang, kemudian saat ini Associate Professor di University of Sharjah. Ya. Iya. Alamat di nomor teleponnya ini di Jepang nih Pak ya? Oh enggak, ini di Sharjah, di Emirates. Di sana. Oh iya. Iya. Oh itu lulus mungkin kuliahnya ya. Oh kuliahnya ya, kuliahnya di QT University, baik Engineering, kemudian karir historinya nih luar biasa banyak sekali. Ada di Associate Professor di Mechanical Engineering Department, kemudian juga di Department of Mechanical Material Engineering, kemudian investigator juga di Advanced Material Processing and Integrity, dan berbagai macam yang lainnya. Ini kayaknya kalau dibacain sampai sahur nanti Pak ya. Oh buka dulu di sini, jangan sahur dulu. Baik. Lanjut, kami persilakan kepada Pak Dr. Syarif Junaidi untuk menyampaikan materinya, kurang lebih 30 menit ke depan. Terima kasih Silakan. Bang Toro ya sebagai moderator. Mas Toro sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa, saya diundang, sebenarnya lebih tepatnya saya diundang ke acara yang luar biasa ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan sedikitlah hal yang bermanfaat untuk Bapak dan Ibu dan juga semua, karena dengan kita sharing dan juga kita saling diskusi, insya Allah ada hal-hal yang bermanfaat, ada hikmah yang akan kita bisa dapat.
Dan awalnya juga saya kalau boleh cerita boleh memberikan kesan ketika dikontak oleh Pak Bowo untuk memberikan sedikit menjadi pemateri, saya agak bukan bingung, jadi masih agak blank juga apa yang mau diberikan. Karena ya saya yakin kayak seperti Pak Bowo dan Trasco ini sudah well known untuk di bidang training dan juga untuk motivasi. Oke lah, untuk sebagai pengalaman untuk saya pun ini saya terima. Kemudian ya alhamdulillah dikasihkan tema yang bisa saya sharing, itu tadi dia bekerja dalam multiculture atau bekerja dalam multikultural. Memang ya breakdown-nya sangat sesuai karena saya kuliah di Jepang, selesai kuliah kemudian kerja, bisa dikatakan kerja sebagai peneliti di perusahaan dan juga universitas, kemudian kerja di Malaysia sebagai dosen dan juga peneliti, dan akhirnya terakhir di Sharjah. Sedikit mengenai Sharjah adalah kampus atau satu negara bagian di Uni Emirat Arab. Mereka ada 7 negara bagian. Yang terkenal itu Dubai dengan Abu Dhabi. Abu Dhabi terkenal dengan minyaknya, petroleum. Kemudian Dubai terkenal dengan trading dan juga pariwisata. Sharjah itu yang ketiga, agak sedikit bisa dikatakan ke timur. Di sini lebih kental Islamnya dan juga kental di pendidikannya. Jadi saya tinggal di namanya University City. Saya itu ada kota yang isinya ada 3 kampus, ada 4 kampus di sana. Dan saya jadi dosen di tempat tersebut. Nah, dari University City tersebut ada 4 kampus. Yang pertama American University of Sharjah, kemudian University of Sharjah, kemudian ada Police Academy, ada Al-Qasim University, dan saya bekerja di University of Sharjah, yang bisa dikatakan cukup baru, sekitar 30 tahun berumurnya. Kemudian pada topik yang pembicaraan kali ini, bagaimana bekerja di multikultural, sebenarnya ini merupakan, kalau bisa dikatakan latar belakang bisa bekerja di luar negeri ini, bisa dikatakan memang suatu doa yang dikabulkan, ya, doa orang tua yang dikabulkan. Kemudian juga kita bisa melihat bahwa kalau kita mau berusaha, dan juga memang kita yakin pada takdir Allah, ini akan, sehingga kita bekerja dengan optimum, dan takdir itu akan sesuai dengan takdir kita akan berhasil. Dan kemudian juga ada nilai kesabaran. Saya masih ingat sekali ketika di Jepang itu bagaimana untuk menyelesaikan S3 itu memang tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Tapi memang ketika kita mau berusaha, di situ ada jalan. Ditambah lagi ketika saya selesai S3, ada tawaran di Jepang, di perusahaan, terutama dari supervisor saya, dan juga saya berusaha untuk kembali ke Indonesia, tapi memang belum rezekinya, belum ada yang menerima saya. Akhirnya dengan kepercayaan dari pembimbing saya, kemudian saya kerja di perusahaan Jepang, dan saya saya coba daftar ke Malaysia, yaitu di University Kebangsaan Malaysia, dan buah dari kesabaran bisa diterima di sana. Dan di situ pun juga ini juga suatu buah dari nilai bahwa keyakinan kita bahwa rezeki Allah itu ada di mana-mana. Meskipun dia kecil atau dia besar, itu sudah ditentukan bagaimana kita mau usaha untuk mendapatkan rezeki tersebut. Jadi banyak cerita-cerita atau juga hal-hal yang menarik yang bisa untuk pribadi memberikan pengalaman spiritual tersendiri. Itu yang bisa diambil hikmah. Motivasi saya kenapa saya mau bekerja di luar negeri, pertama kali adalah ketika saya mau sambung ke S2 atau S3. Ini bukan tiba-tiba langsung ada. Saya masih ingat tahun 95 atau 96, itu sama mungkin seperti kayak juga tadi Black Swan tadi cerita tadi, kita lagi dikagetkan dengan istilah pasar global, ya kan, atau pasar bebas. Itu kalau kita lihat di video-video di WhatsApp sudah ada tuh Pak Presiden Soeharto tuh mengatakan bahwa nanti ada pasar global, semua nanti akan bersaing bebas. Waktu itu juga kita lagi diskusi dengan beberapa teman di sini di Jepang, konteksnya adalah apakah nanti kita selesai S1 itu cukup untuk kerja? Karena kita tahu nanti seperti dokter dari India akan datang ke Indonesia akan kerja, kemudian ada tenaga ahli insinyur dari Cina akan datang ke Indonesia untuk bekerja. Tapi apakah mungkin kita dengan
spesifikasi yang sama bisa kerja di Amerika apa enggak. Misalnya maksudnya kita lulus S1, kemudian kita apply ke perusahaan misalnya di ESO di Amerika, mereka akan menerima, mereka memang kan ini udah pasar global. Jadi dengan kesimpulan bahwa itu tidak mungkin. Kita yakin bahwa biasanya namanya pasar global itu diuntungkan pada orang-orang yang mempunyai kapasitas yang besar, dia akan menekan yang kurang. Nah, maksudnya misalnya seperti dokter-dokter atau insinyur dari luar negeri dengan dia kemampuan bahasa Inggrisnya, dengan dia kemampuan juga knowledge-nya dan juga kemampuan dia dari mungkin perusahaan yang mendatangkan dia itu mendapat lebih mendapatkan privilege untuk bekerja di negara Indonesia atau negara yang lain. Oleh karena itu, pas saya 97, saya 98 kesempatan untuk S2, kemudian dapatkan beasiswa, kemudian saya terus sampai S3. Di tahun 2000 itu memang waktu perubahan, sampai 2003 saya dapat S3. Nah, di sini ternyata ketika dapat S3 itu bukan berarti memang langsung bisa kerja. Kemudian saya diskusi dengan pembimbing saya, bisa nggak saya 2 tahun dulu kerja di Jepang, mendapatkan pengalaman, nah kemudian nanti baru saya akan cari kerja di Indonesia atau terutama saya akan balik ke Indonesia pada saat itu. Beliau, pembimbing saya menyetujui, kemudian saya dikasih kesempatan 2 tahun, setahun kerja di kampus dan setahun kerja di perusahaan Jepang. Jadi saya tahu bagaimana perbedaan pekerjaan antara di kampus dengan di perusahaan. Di kampus lebih ke arah untuk menservis atau pendidikan, tapi di perusahaan bagaimana untuk mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Meskipun temanya sama, itu adalah riset. Nah, kemudian tahun 2005 saya ke Malaysia. Nah, ada beberapa hal mungkin yang menarik kita sebagai yang bisa menjadikan bagaimana caranya kita bisa kerja dalam multikultural. Dari pengalaman yang tadi itu, ini minta maaf saya tidak menyiapkan slides, karena sifatnya ada sharing, dan hal ini mungkin tidak baru, tapi mungkin ketika diulang kembali menjadi menarik. Jadi apa hal yang paling penting kalau kita mau berhasil atau kita mau bisa beradaptasi ketika bekerja dalam multikultural, yang pertama adalah amanah. Kita harus mempunyai integritas. Itu kenapa? Saya masih ingat sekali ketika habis interview di Malaysia, kemudian saya datang ketua jurusan mengatakan kami mempunyai harapan yang besar sekali kepada Bapak tadi. Kenapa? Karena pertama kali satu-satunya orang Indonesia di sini dan mudah-mudahan bisa bekerja dengan etosnya orang Malaysia dan juga memang bisa memberikan pendidikan atau servis yang terbaik. Jadi itu tadi, kita harus mempunyai integritas yang tinggi. Kita harus amanah. Saya yakin amanah ini bukan hanya integritas, jadi amanah itu juga termasuk profesionalitas dan juga yang lainnya, tapi konteks ini saya menekankan bahwa kita harus amanah. Maksudnya amanah apa? Kita mendapatkan, mereka sudah percaya pada kita dikasih tugas, ya, meskipun memang juga ada gaji, tapi itu tadi bukan yang lebih menjadi driving force atau pendorong kita adalah tadi amanah tersebut. Bagaimana kita bisa melaksanakan amanah yang telah dibebankan pada kita. Ya, kenapa? Karena mereka percaya pada kita ketika ada interview tadi, ketemu, kemudian kita tuliskan tadi misalnya Pak Mas Toro mengatakan ada CV-nya seperti ini, dan mereka yakin dengan kapasitas dan kapabilitas kita. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan atau kita bisa membuktikan bahwa kita mempunyai kapasitas dan juga bisa mempunyai kapabilitas yang sesuai dengan harapan mereka. Di sana amanah. Nah, yang kemudian yang penting adalah kapasitas kita. Saya tadi coba cek apa perbedaan antara kapasitas dengan kapabilitas. Ya, misalnya kalau bahasa Inggrisnya capacity and capability, ada perbedaan yang sangat mendasar. Yang pertama, kapasitas adalah kemampuan yang ada sekarang ini. Jadi saya bisa lihat ketika saya selesai S3, ini kapasitas saya dengan titel S3 saya, dengan pengalaman saya selama 12 tahun di Jepang, dari sampai saya kuliah sampai saya bekerja. Itu kapasitas saya sekarang. Nah, ini harus bisa saya buktikan dan ini juga bisa meyakinkan ya orang-orang yang Malaysia yang menginterview saya. Di saat itu juga kita bisa lihat, saya bisa rasakan pertama dari 2005, 2006, 2007 ada kapabilitas yang ada
hal-hal yang saya bisa berkembang dan harus berkembang. Di kapabilitas itu adalah kemauan untuk berkembang dan bisa menunjukkan hal tersebut ketika bekerja. Jadi kapasitas pada saat itu, kemudian kapabilitas dia bisa berkembang dia. Nah, ketika dengan bekerja di Malaysia selama 2 tahun, 3 tahun, saya bisa rasakan, oh ternyata saya manajerialnya bertambah. Kemudian kemampuan riset saya bertambah. Dan ketika saya sudah menjadi dosen, menjadi pembimbing, kemampuan saya untuk mengarahkan atau mensupervise mahasiswa itu bertambah. Nah, ini dia terus berkembang. Jadi kalau istilahnya dalam motivasi ini adalah kita harus berubah, kita harus change, ya kan? Kalau satu tema adalah change or die. Nah, kapasitas dan kapabilitas itu akan berkembang terus. Dan yang ketiga, yang keempat, yang harus kita punyai ketika bekerja dalam multikultural ini adalah profesionalisme. Ya, profesionalisme. Jangan dikaitkan profesional ini hanya dengan uang, tapi tidak. Bagaimana kita memang bisa bersungguh-sungguh kerja, sekuat tenaga, kita berikan yang paling optimum. Gitu. Dan ada satu cerita ketika waktu saya di Jepang di perusahaan, saya bilang, wah beban bekerja di perusahaan ternyata lebih berat daripada di kampus. Waktu saya 1 tahun di Jepang di kampus sebagai peneliti, dengan terima gaji yang agak mungkin ya bisa dikatakan sama, tapi ternyata ekspektasi di perusahaan itu lebih besar. Kenapa? Karena perusahaan ingin mendapatkan keuntungan. Jadi ketika mereka sudah mengatakan, saya sudah investasi dengan mendatangkan kamu sebagai peneliti, kita kasih kamu tugas, dan seharusnya kamu bisa memberikan keuntungan buat perusahaan. Gitu. Bisa didengar ya? Saya khawatir saya cerita sendirian. Bisa. Siap. Bisa, Pak. Iya. Iya. Nah, dijawab dengan kolega saya dari Jepang, peneliti Jepang di perusahaan, memang dia sudah 20 tahun di sana, 10 tahun, 20 tahun di sana, dia mengatakan, Syarif, ketika kamu mendapatkan gaji, disitulah terasa kamu akan diminta ke tanggung jawab, dan itu akan terasa berat. Entah nanti di kampus, atau nanti di perusahaan, nanti di Indonesia, atau nanti di Malaysia, atau di mana, karena kita sudah bekerja di sana, kita sudah mendapatkan amanah, dan kita harus komitmen. Dan pasti itu tidak ada hal yang enak selalu. Pasti ada hal yang berat, buat stres, buat juga kesel, gitu kan. Tapi juga ada yang buat yang bahagia. Nah, bagaimana dengan kita kerja profesional? Ya, meskipun saya bisa rasakan bagaimana bedanya kerja di Malaysia, di Jepang, dan juga di Arab itu beda sama sekali. Bisa dikatakan memang di Jepang ini lebih meminta atau kita harus lebih profesional, atau kita lebih harus serius di kerja di Jepang. Nah, ini yang paling terasa yang akan membedakan kita dengan yang lain. Dan yang kelima, kita bisa lihat ketika kerja di luar negeri atau kerja di tempat yang berbeda, stylenya itu beda. Gitu. Jadi misalnya kalau contoh yang misalnya di Jepang itu tuh tidak tertulis kamu harus datang jam sekian, datang jam sekian, itu tidak ada. Tapi mereka memang sudah punya pola kerja, jam 8 tuh datang. Kemudian nanti jam 5 tuh pulang. Ketika belum selesai nanti bisa sampai jam 9 malam baru mereka pulang. Nah, di Malaysia sama juga, tidak ada yang mengatakan kamu harus datang jam sekian, pulang jam sekian, nggak ada. Tapi kita bisa melihat bagaimana mereka lebih fleksibel, bukan lebih fleksibel, mereka lebih loose. Mereka datang bisa jam 10, kemudian nanti jam 3 bisa pulang. Ini mungkin nature kerjanya sebagai dosen juga peneliti. Jadi kita tidak terbatas, kita tidak diatur oleh waktu. Jadi tidak ada jam punch in jam berapa atau jam punch out jam berapa. Jadi nggak ada jam masuk, nggak ada jam keluar. Tapi itu tadi, selama 1 tahun kita harus publikasi, selama 1 tahun kita harus menghasilkan produksi artikel, dan juga harus kita mendatangkan dana riset berapa untuk kampus. Dan kita harus mengajar, kita juga harus membimbing mahasiswa S2, S3. Begitu. Nah, tapi metode atau cara bekerja mereka itu lain. Sehingga kita harus fleksibel. Jangan sampai kita membawa gaya kerja kita di Jepang, atau sebaliknya kerja kita yang bukan di Jepang, kita bawa ke Jepang dengan mereka melihat, oh kamu kok tuh nggak kerja. Oh kamu kok kayaknya ini santai-santai aja, kamu tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktunya. Karena kita punya KPI, kita punya Key Performance Index, misalnya tadi setahun misalnya harus 2 publikasi, kita harus perform di situ.
Caranya bagaimana terserah. Nah, ini yang kita harus benar-benar bisa beradaptasi. Kalau misalnya istilahnya di psikologi itu mungkin adalah dynamic adjustment. Kemudian juga saya bisa rasakan ketika di Malaysia dengan di Arab lain ceritanya. Ya, maksudnya ketika dia jadi dosen dengan di Malaysia tuh nggak perlu banyak cerita, kita nggak perlu banyak menjelaskan macam-macam, mereka tuh sudah paham. Atau misalnya kalau kita kasih bilang besok kita akan ada ujian, mereka akan menyiapkan minggu depan ada ujian. Tapi kalau di sini lain, kita mengatakan besok minggu depan ada ujian, mereka minta inilah, minta itulah. Nah, bagaimana kita bisa fleksibel meskipun juga kita tidak larut dengan keadaan. Nah, satu hal yang terakhir, ini yang bisa ditekan yang terakhir adalah yang cukup membedakan kita dengan orang Malaysia atau yang lain adalah kemampuan bahasa. Ya, saya tahu orang Indonesia itu dikenal dengan orang-orang yang bisa dikatakan namanya low profile, orang yang humble, nggak banyak cincong gitu, orang Indonesia itu. Dikasih kerjaan terima. Nah, mungkin mudah-mudahan ini bukan karena memang kemampuan bahasa kita itu tidak bagus, terutama bahasa Inggris. Ya, karena kalau kita dibandingkan dengan orang Malaysia, ya ini dengan konteks bahasa internasional itu bahasa Inggris, kita bisa katakan memang bahasa Indonesia, orang Indonesia itu rata-rata. Lain dengan orang Malaysia yang bahasa Inggris mereka bagus. Jadi kalau kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang bisa bekerja di multikultural atau di negara di luar negeri, mereka punya kemampuan bahasa yang bagus. Baik itu misalnya bisa komunikasi secara oral atau komunikasi dengan tertulis. Sekarang ini yang paling penting misalnya datang email, kita harus bisa jawab. Misalnya datang email seperti ini, kita bisa jawab dengan email dengan bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya tidak. Mungkin ada sedikit salah dengan grammarnya, tapi maksudnya tersampaikan. Gitu. Atau ketika kita lagi diskusi di rapat, kita banyak diam, terutama saya banyak diam, mungkin karena takut bahasa Inggrisnya salah. Meskipun yang paling penting dalam bahasa Inggris atau juga kemampuan bahasanya kita banyak dalam vocabulary. Kita harus berubah ini, jangan katakan saya orang Indonesia, saya memang nggak bisa bahasa Inggris, enggak. Atau misalnya saya orang Indonesia, saya harus begini kerjanya. Atau saya nggak bisa mengubah cara kerja saya, nggak bisa. Saya sangat setuju dengan tadi Mas Hendra ya, mengatakan bahwa tiba-tiba kita ada tsunami harus menggunakan teknologi Zoom. Itu bukan hanya di Indonesia, kami pun di sini terkaget-kaget. Bisa saya ingat waktu itu, ini terkait dengan bagaimana kita mau berubah. Sekitar tahun yang lalu tuh dia kan mengatakan kita harus mengubah sistem pendidikan kita, cara kita mengajar, karena beban mengajar kita besar, sekitar 12 kredit per semester. Caranya bagaimana kita harus membuat namanya flip teaching. Maksudnya flip teaching itu adalah kalau yang konvensional kita datang ke kelas, kita mengajar, selesai kelas kemudian kita kasih PR. Ya kan? Itu yang tradisional, itu yang konvensional. Sekarang caranya kita balik, kita balik. Nah, ketika di luar kelas kita kasih mereka tuh kuliah. Maksudnya apa? Dengan apa? Dengan internet, dengan online. Bisa kita siapkan di YouTube atau bisa kita disiapkan di e-learning, ya kan? Nah, ketika di kelas kita tes mereka paham apa enggak, nanti terjadi diskusi. Awalnya waktu nggak mungkin. Kenapa? Kita berpikir bahwa nanti di luar kelas kita harus menyiapkan materi, kita harus menyiapkan video, ya kan? Kemudian setelah itu kita akan tanyakan di kelas. Bagaimana mungkin mahasiswa yang di kelas saja mereka nggak mendengarkan mata kuliah, apalagi nanti di luar kelas mereka akan sibuk dengan PlayStation mungkin. Itu persepsi kita. Tapi ternyata dengan sekitar 3 bulan yang lalu ada ada wabah ini, semuanya berubah. Baik dosen juga kaget, mahasiswa juga kaget. Mahasiswa yang selama ini harus mendengarkan pelajaran di kelas, tiba-tiba harus mendengarkan secara video. Jadi ini merupakan kita bisa beradaptasi dengan tidak dengan keadaan yang disruptif seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita merupakan pembelajar yang cepat. Ya, yang tadi beberapa hal yang perlu kita miliki. Yang pertama adalah kita punya integritas, kita amanah, kemudian punya kapasitas,
kapabilitas, profesionalitas, dan kita fleksibel dan juga mau berubah, dan kita mempunyai kemampuan bahasa. Ini mungkin hal yang dari saya, meskipun saya yakin juga masih ada hal-hal lain yang penting dan juga yang sangat dibutuhkan untuk bekerja di lingkungan yang berbeda dengan dengan kulturnya dengan kita. Mungkin ada pertanyaan, apakah dirasakan atau tidak diskriminasi sebenarnya? Bagi saya diskriminasi itu wajar. Contoh misalnya ada satu proyek yang besar waktu saya di Jepang, itu mau dikasihkan ke saya karena memang saya punya kapasitas untuk itu. Apa yang terjadi, tiba-tiba ada, bisa dikatakan memang pengawas proyek itu mengatakan nggak bisa, ini harus diberikan hanya untuk orang Jepang, nggak bisa ke orang asing. Nah, di situ salah satu bentuk, maksudnya kita tidak akan mendapatkan hal yang sama dengan orang Jepang atau orang lokal. Di Malaysia pun sama, ketika ada satu proyek, saya masih ingat itu proyek tentang keris. Saya mengatakan keris ini adalah bagian dari riset saya, tapi mereka lebih mengutamakan orang Melayu. Kenapa? Karena memang mereka ingin menonjolkan bahwa keris adalah budaya Melayu. Gitu. Dan hal-hal seperti ini tidak akan hal-hal yang kecil, karena bukan hal yang prinsip, dan kita bisa, nggak masalah. Oke lah, kita tidak menjadi yang utama, kita bisa membantu, dan juga kita bisa ikut berkontribusi. Ya mungkin ini yang saya bisa sampaikan, minta maaf saya tidak menyiapkan slide, dan juga tapi mudah-mudahan item-item yang saya jelaskan bisa dipahami dan secara baik. Itu mungkin Mas Toro yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan menarik lagi kalau nanti kita ada diskusi kali ya. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Dr. Sarip. Kita beri apresiasi kepada Dr. Sarip dan Mas Hendra. Tepuk tangan dong semuanya. Baik, kita masuk sesi tanya jawab. Ini juga sudah ada beberapa yang chat masuk ya untuk menanyakan, baik itu kepada Mas Hendra, Mang Hendra ataupun Dr. Sarip ya. Mungkin dari Bang Hendra dulu nih. Untuk Coach Hendra, bagaimana menyikapi fenomena Indonesia terserah dalam konteks Islam? Waduh. Iya. Baik. Hendra, ditanggapi. Ya, Mas Toro dan penanya yang baik. Ini menarik gitu ya dengan adanya Suwahono. Pak siapa? Pak Suwahono ya. Iya. Baik, alhamdulillah Pak Suwahono, salam kenal Pak Suwahono. Jadi menyikapi Indonesia terserah ini sebenarnya banyak ya yang kita rasakan gitu. Saya pun di Banjarmasin ini udah kayaknya mumet gitu. Udahlah, terserah aja sudah gitu kondisinya. Apalagi kemarin di Banjarmasin itu ada klaster baru di pasar gitu ya yang sudah kita peringatkan. Ya ternyata sampai sekarang aktivitas di pasar itu masih banyak yang terjadi. Akibatnya apa? Setelah di rapid test itu akan memungkinkan katanya setiap 10 orang kalau lagi bertemu, maka 1 atau 2 orang itu bisa jadi reaktif positif gitu untuk COVID-19. Nah ini mengkhawatirkan sekali gitu kondisinya. Makanya ketika ada permasalahan seperti ini, para dokter, para tenaga medis gitu kalau sudah mengatakan Indonesia terserah, maka ini sama seperti berputus asa gitu. Ya mau gimana lagi gitu, kita sudah ini, ya tinggallah kita mengatakan kalau saya la haula wala quwata illa billah saja gitu ya. Tinggal seperti itu saja gitu doanya. Nah untuk itulah kalau kita bicara dalam konteks Islam, tentu kalau misalkan kita berkaca pada surah Az-Zumar gitu ayat 53 di sana a'udzubillahi minasyaitonirrajim la taqnatu mir rahmatillah. Ini kata-kata ini la taqnatu ini supaya kita tidak berputus asa dengan rahmat Allah ini menjadi kata kunci optimisme sebenarnya bagi kita. Jadi sebagai umat muslim walaupun yang berwenang gitu tidak, ya sekali lagi yang berwenang tidak mempedulikan, tapi kita sebagai umat Islam tetap harus peduli. Bagaimana caranya? Tetap melaksanakan protokol, misalkan kita cuci tangan, kita pakai hand sanitizer, pakai masker gitu. Itu menjadi suatu yang harus dilakukan tetap. Jadi tetap kalau daripada Indonesia menyerah ya atau Indonesia terserah tadi, maka
kata-kata optimis itu tetap harus ada sebenarnya dalam hati setiap seorang Muslim. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali lagi beraktivitas beribadah kepada Allah gitu ya. Kita ingin kembali masjid-masjid itu diramaikan kembali. Itu ada dalam hati kita semua. Sungguh sedih sebenarnya mendengar kondisi kita ya dikatakan menyerah begini atau terserah gitu, Indonesia terserah seperti itu. Ya mudah-mudahan ini ya boleh sebenarnya kita tidak peduli, tapi sebagai Muslim kita tetap menempatkan diri untuk menjadi orang-orang yang optimis seperti itu. Begitu kira-kira Pak Suhono, kalau dari saya. Silakan kalau yang lain juga kalau ada yang ingin menambahkan nanti terkait dengan ini. Itu Mas. Baik. Baik, terima kasih Bang Hendra. Pak Wahono, mana nih Pak Wahono? Iya Pak, Assalamualaikum, terima kasih jawabannya Pak. Oh, ya. Baik, cukup jelas Pak Wahono ya tadi ya? Siap, jelas. Dari daerah mana Pak Suhono? Dari Semarang Pak, Win Wali Songo. Oh iya, Wali Songo ya. Yeah. Baik, ini untuk Dr. Sarip juga ada nih pertanyaannya. Wah, ada yang pernyataan juga nih saya bacakan. Memang ada fenomena mengenai belum adanya penghargaan atau easily get job teruntuk teman-teman alumni dari luar negeri. Sedangkan barangkali di dalam negeri saja masih banyak yang belum terserap dengan baik. Mungkin perlu ada jembatan untuk mengatasi masalah ini karena banyak teman-teman di luar negeri itu yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi seperti Prof. Sarif. Dan saya yakin masih banyak Prof. Sarif lainnya yang masih berada di luar negeri hanya karena belum mendapatkan kesempatan yang seharusnya ada di negeri tanah kelahiran kita semuanya. Dari Bapak Yanuar. Kemudian ada pertanyaan ini, Pak Sarif mau bertanya, ketika Bapak sudah selesai S3, kemudian balik ke Indonesia, ternyata belum diterima. Kemudian Bapak bekerja di luar negeri. Pertanyaannya, pertama, apa hal yang membedakan habit di Indonesia dengan luar negeri yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia? Yang kedua, apakah Bapak punya cita-cita untuk kembali ke Indonesia? Dan hal apa yang akan dilakukan? Barangkali kita semua bisa sinergi dan kolaborasi. Dari Pak Muhammad Arif. Silakan. Terima kasih dari Pak Yanuar dan juga Pak Muhammad Arif yang memberikan komen dan juga apresiasi dan juga pertanyaan. Apple. Mengenai tentang mengenai banyak alumni di luar negeri yang tidak terserap di Indonesia. Sebenarnya kita tidak menyesali tersebut. Karena memang sebenarnya kita ketika sudah kuliah, kemudian kita memang sudah selesai, kita tidak mengharapkan memang kita harus diterima di Indonesia. Gigimu hati-hati loh. Dan yang paling baik memang kita bisa pulang ke Indonesia, kemudian bisa memberikan atau menciptakan pekerjaan. Kalau tidak bisa ya sudah diterima di luar negeri saja. Itu. Nah kemudian saya banyak teman-teman juga di luar negeri yang mempunyai nasionalisme yang tinggi dan juga memang mau berkontribusi. Kalau di mute tolong, maaf yang ngomong di mute selain pembicara. Memberikan kontribusi juga kepada Indonesia. Sebagai contoh, alhamdulillah ketika saya di Malaysia, saya mendapatkan proyek riset. Jadi saya mengajukan proposal untuk melakukan riset. Dan diterima oleh beberapa institusi seperti kementerian di Malaysia, Kementerian Pendidikan, dan juga kementerian di kementerian seperti Kementerian Riset dan Sains di Malaysia. Nah, dengan dana riset tersebut saya mengundang atau saya tawarkan ke mahasiswa di Indonesia. Dan juga beberapa dosen-dosen juga yang orang dosen Malaysia jika nanya ke saya, ada nggak orang mahasiswa Indonesia yang mau kuliah di Malaysia dan diberikan sebagai dana riset dan juga untuk menyelesaikan S2 S3-nya. Nah, ini saya gunakan untuk mendatangkan orang Indonesia, mahasiswa Indonesia untuk belajar di Malaysia. Dan kemudian juga saya
menjalin hubungan dengan beberapa universitas untuk melaksanakan riset bareng. Saya punya ide, kemudian kita tuliskan dalam proposal riset, kemudian kita ajukan. Apakah nanti diajukan di Indonesia atau nanti diajukan di Malaysia, dan kita nanti bisa publikasi bareng. Misalnya nanti kalau ada hasil nanti kita bisa buat, selama ini belum ada, misalnya dipatenkan menjadi intellectual property. Jadi saya selalu keep in touch dengan di Indonesia, dengan beberapa kampus, ya, sehingga kita bisa memberikan manfaat, paling tidak mendatangkan mahasiswa Indonesia untuk kuliah di Malaysia. Oke, kemudian pertanyaan yang berikutnya, hal apa yang memberikan habitat di Indonesia dengan di luar negeri? Kalau bisa dilihat memang saya nggak bisa menjelaskan secara detail. Kenapa? Karena nggak pernah ada di Indonesia. Misi Pak Syarif, mohon maaf Pak, atau Bu Lutfiatul mohon di mute Bu. Oh iya. Dari tadi ngobrol terus Bu, maaf. Loh, kok nyala ya? Dimatiin dulu Bu, speakernya Ibu kedengeran nih. Kok nyala? Dari tadi Bu kedengerannya, udah lama. Speakernya saja Bu. Logo mic-nya mungkin. Ustaz. Logo mic-nya mungkin bisa dicentang. Yang sebelah kiri bawah ya. Tulisan mute-nya. Klik di situ. Nah, ya, sip. Iya, udah kayaknya. Oke. Mungkin yang paling terasa adalah ketika sedikit mungkin di Jepang dengan di Indonesia, atau di Jepang dengan Malaysia lah. Kalau di Jepang itu memang keadaannya alat penelitian itu lengkap, kemudian juga mahasiswanya memang banyak, ya. Jadi memang kondusif sekali untuk melakukan riset. Dan mereka juga mahasiswanya memang ketika sudah mengatakan saya mau melanjutkan S2, S3 di bidang ini, memang mereka serius. Jadi jarang mereka tuh ngeluh wah saya kayak salah pilih kayak apa. Jadi ketika mereka mengatakan ya saya mau terlibat di sini, mereka misalnya mati-matian. Sampai mereka memang sudah ketahuan maksimumnya adalah di sini, mentoknya tuh di sini. Itu yang bisa terlihat sekali di cara pandang mereka atau bagaimana ketika mereka bekerja. Jadi sama juga ketika mereka masuk di perusahaan, mungkin dalam 3 bulan pertama itu mereka di training. Jadi di Jepang itu nggak pernah perusahaan mengatakan, oh kamu sudah bekerja di sini, kamu harus tunjukkan kemampuan kamu. Nggak. Jepang itu pertama kali mereka di training dulu 3 bulan, kemudian dilihat pegawai baru ini tuh punya minat di mana, punya kemampuan di mana. Misalnya dalam 6 bulan pertama, sebulan mereka ditaruh sebagai sales, meskipun mereka engineer, mereka orang insinyur. Kemudian bulan berikutnya mereka ditaruh misalnya di QA, kemudian ditaruh di produksi, sehingga nanti kelihatan, oh mereka tuh punya minat di sini. Nah, baru nanti setelah selesai dalam trainingnya, mereka memang diterapkan misalnya di produksi, mereka di quality assurance, atau mereka di manajerial gitu. Jadi mereka sudah merasakan training juga memberikan orientasi dari perusahaan. Nah, yang ini mungkin kita bisa lihat di Indonesia ada apa tidak, atau di Malaysia apa tidak, kayaknya enggak. Jadi ketika lulus S1 di Malaysia yang saya lihat, mereka lulusan S1 teknik, langsung dikerjakan di produksi. Nah, banyak mereka yang tinggal betah. Terus mereka 3 bulan, kok saya di sini-sini aja, gitu. Saya pengen yang lain, ini mereka keluar. Karena memang tidak sesuai dengan minat mereka. Dan yang berikutnya lagi yang bagusnya di Jepang, S1 itu sebagai basic, sebagai landasan dasar. Nah, ketika mereka sudah bekerja, perusahaan itu menyiapkan training-training. Seperti tadi, misalnya yang disediakan oleh Rasco ini. Ada motivasi, nanti ada ada misalnya untuk teknologi, itu mereka sediakan. Sehingga pegawai mereka itu berkembang. Nah, akhirnya mana yang memang sesuai misalnya di bidang apa, mereka akan disalurkan. Nah, ini memang mungkin yang bisa yang saya rasakan agak berbeda antara di Malaysia dengan di Indonesia. Nah, kemudian dengan cita-cita kembali ke Indonesia, tentu saja pasti ada. Nah, saya sekarang ini sudah berusaha untuk mengontak, sudah ada hubungan dengan universitas swasta di Indonesia,
oke lah, saya nanti ada 2 afiliasi, meskipun afiliasi di Indonesia yang swasta di Jakarta ini sebagai minornya, karena salah satu kontrak dengan di Sarja ini tidak bisa menerima 2 gaji. Tapi kemudian juga ketika nanti publikasi atau riset harus meletakkan nama Sarja ini paling utama. Tapi boleh kita masukkan sebagai minor afiliasi. Jadi misalnya kita nanti ada afiliasi yang kedua, kita boleh tambahkan. Karena mereka tahu banyak yang punya 2 afiliasi dari dosen-dosen mereka. Nah, dengan saya punya afiliasi di Indonesia, mungkin universitas tersebut atau memang kampus tersebut bisa memanfaatkan. Misalnya bisa join research, atau bisa nanti mengirim mahasiswa, atau peluang beasiswa, dan yang lainnya. Jadi itu tadi, dari mungkin dengan keberadaan saya di sini mungkin ada kolaborasi yang bisa dilaksanakan. Ya, saya yakin juga dimanapun kita berada, insya Allah kita bisa memberikan manfaat. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Baik. Terima kasih Pak Syarif dan Bang Hendra. Ini ada lagi yang juga pernyataan nih, untuk SDM Indonesia yang akhirnya kerja di luar negeri ini dikarenakan kurangnya penghargaan pemerintah terhadap mereka, juga karena tawaran yang menarik yang ada di luar sana. Jangan disalahkan mereka akhirnya melakukan brain drain atau human capital flight. Baik. Saya terkait dengan ini sebenarnya. Sekarang ini silakan. Sudah banyak dipanggil diskusi mengenai brain drain, kemudian nanti ada yang lainnya. Kayaknya kita nggak bisa mengatakan sekarang kita ini warga negara dunia kan, apalagi nanti pasar global. Nah, bagaimana juga nanti ketika memang Indonesia sudah bisa sangat kondusif untuk orang luar, mereka akan datang dan itu akan membawa teknologi ke kita. Apalagi sekarang teknologi itu udah borderless, ya kan? Kayak Zoom, kayak macam-macam ini enggak nih dia tidak bisa menggunakan teknologi. Dia malah teknologi akan lari dari Indonesia, nggak bisa, ya kan? Sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang datang ke Indonesia akan investasi dan mudah-mudahan kita bisa manfaatkan untuk mengembangkan teknologi seperti itu. Dan juga memang ketika ada saya bisa melihat beberapa orang Indonesia yang di luar negeri memang mereka pakar, soalnya bisa ditarik. Dan meskipun tanpa ditarik pun juga mereka mau berkontribusi seperti itu, kolaborasi dan yang lainnya. Nah, jadi kita bisa harus memanfaatkan beberapa hal yang tanpa perlu kita bilang ini brain drain lah atau itu larinya human resource kita. Tapi bicara itu kita memang udah world citizen. Kita adalah nanti ada borderless, kita bisa bekerja sama dan nanti sama-sama itu tadi nanti win-win solution, sama-sama untung dua-duanya. Ini mungkin yang perlu kita pikirkan bagaimana ke depan. Kalau jadi bidang tamu boleh, nggak masalah, saya akan terima insya Allah. Saya tunggu undangannya. Biasanya saya liburan itu bulan Juli, bulan Agustus, jadi nggak usah pakai diundang langsung dari sana. Ketika saya di Indonesia mungkin bisa datang ke. Saya suka untuk memberikan diskusi-diskusi atau ceramah-ceramah, presentasi-presentasi yang berkaitan. Baik, jadi sudah menyatakan siap nih Pak ya diundang ya. Insya Allah. Baik. Oke, ada lagi dari Bapak Ibu mungkin yang ingin disampaikan, ditanyakan, dipersilakan. Masih ada kurang lebih 5-10 menit. Dipersilakan. Baik. Kalau dari saya boleh Mas Toro. Saya malah mau bertanya juga sama Pak Syarif ini. Menarik sebenarnya kalau di luar negeri. Untuk memancing diskusi aja sebenarnya. Pak Syarif. Jadi gini, kan budaya kayak di timur ya, di Jepang, kemudian di Uni Emirat Arab misalkan. Ini mungkin saja ada perbedaan yang mendasar dengan Amerika. Di Amerika itu kita sejak SD katanya ya, sejak awal itu diajarkan untuk critical thinking gitu, berpikir kritis gitu sejak awal. Bahkan dalam pendidikannya, katanya sih saya nggak pernah ke situ juga, cuma mendapatkan inspirasi dari orang lain bahwa misalkan terkait dengan matematika. Waktu kelas 1 sampai kelas 3 SD ya, itu diajarkan bagaimana
mereka mencintai matematikanya dulu gitu. Baru kemudian kelas 4 baru belajar matematikanya gitu. Tidak dipaksakan seperti di Indonesia ya di awal-awal itu seperti itu. Apakah budaya critical thinking seperti ini juga berlaku di daerah timur, di Jepang misalkan seperti itu, atau kemudian di Arab misalkan seperti itu, atau memang berbeda gitu? Gimana? Kalau bedakan antara Jepang, kemudian Malaysia dan dengan Arab ya, karena Arab sendiri pun juga mereka nggak satu ternyata. Ada beberapa perbedaan di negara Arab ini dengan negara Arab itu. Contohnya antara di Emirat dengan di Jordan. Yang jelas di Jepang itu sampai SD itu mereka tidak ada, contohnya mereka tuh nggak pakai baju seragam. Sekolah tuh pakai baju bebas. Ya memang namanya sekolah, ya udah mereka datang sekolah rame-rame, mereka belajar. Dan yang paling banyak itu diajarkan tentang dotoku misalnya tentang moral. Gitu. Jadi kalau kita bisa melihat kenapa orang Malaysia bisa ngantri, ya karena memang dari SD itu udah diajarin. Tanpa mereka juga ajarkan misalnya tentang ilmu pengetahuan alam, matematika. Tapi matematika itu mereka tidak mengatakan ini matematika, tapi adalah mencongak, gitu, banyak berhitung. Gitu. Jadi mereka misalnya 3 apel ditambah dengan 3 apel berapa, seperti itu. Nah, sifatnya memang tadi mereka masih sampai SD itu masih bermain. Karena memang itu masa-masa mereka untuk bermain. Nah, kalau di Jepang yang jadi critical timingnya adalah ketika SMP. Kenapa? Karena SMP itu sudah mereka serius. Saya harus belajar di sini. Kalau saya memang belajar, saya mau masuk universitas, SMP harus bagus, SMA harus bagus, nanti bisa kuliah. Nah, di sini yang paling banyak kritikal, kalau saya melihat ada juga yang gagal, ada mereka yang drop, gitu, yang DO itu ketika di SMP. Gitu, karena mereka dari perubahannya ketika dari main itu menjadi serius belajar. Nah, di sini yang perbedaannya di Jepang. Kalau di Malaysia, hal yang paling saya lihat bagusnya itulah mereka menerapkan sistem Inggris, itu namanya boarding school. Jadi dari SMP mereka tuh udah masuk boarding school. Kalau kita mungkin sini pesantren terpadu ya mungkin Pak ya. Mereka ada boarding school dengan sistemnya Inggris. Itu nanti dilatih ke kemandirian, dilatih juga mereka untuk hidup bersendiri, dan juga dilatih kepemimpinan. Nah, dan banyak memang mereka tuh dari SMP sampai SMA tuh nggak tinggal sama orang tua, gitu. Di mana boarding schoolnya. Nah kalau di Arab yang menariknya lagi adalah mereka berusaha untuk, terutama di Emirat itu mereka mengambil sistem Amerika. Jadi memang mereka ambil sistem Amerika, kemudian contoh misalnya untuk teknik, itu mereka harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi mereka tahu ketika nanti banyak di teknik itu banyak menggunakan bahasa Inggris, memang dari awal mereka mengatakan tidak boleh menggunakan bahasa Arab di pendidikan di teknik atau di sains. Gitu. Kalau Malaysia kita wajar, kita tahu karena Malaysia itu memang mereka dekat dengan Inggris. Tapi Arab mereka kuat dengan bahasa Arabnya, tapi ketika mengatakan ini ada sains dan teknologi, mereka harus pakai bahasa Inggris. Gitu. Nah, tentang matematika yang menariknya, seperti negara Jordan, itu kuat sekali matematikanya. Jadi biasanya banyak beberapa mahasiswa mereka yang S1, mereka misalnya S2 ke Amerika, matematika mereka ini memang sangat kuat. Matematika dasar mereka, seperti kayak kalkulus, macam-macam, itu mereka kuat sekali. Lain dengan di Malaysia atau di negara di sini yang lebih mengutamakan applied mathematics, bagaimana mengaplikasikan matematika. Nah, sekarang Indonesia mau kuat di mana? Saya coba tanya dosen-dosen atau alumni-alumni yang dari Indonesia kuat mana sih, basicnya atau applied-nya? Mereka katakan, ya kadang applied-nya kuat, kadang basic-nya kuat. Tergantung universitas katanya. Jadi sifatnya bukan secara nasional. Kalau di Jepang kita tahu, mereka nasional seperti ini, atau misalnya di Malaysia ada applied-nya yang kuat. Itu memang seperti kebijakan nasional. Mungkin di situ, Pak. Siap. Baik, kita perlu lihat memang visi kita dalam konsep pendidikan kita ini mungkin memang harus serius. Kita mau kemana sih gitu loh. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tadi tersebut. Tapi perlu adaptasi berarti ya, Pak Syarif, di sana adaptasinya lama atau gimana tuh? Saya biasanya adaptasi ini 1-2 tahun, Pak. Gitu. 1-2 tahun ya. Ya. Yang kritikal memang 6 bulan. Oke. Terima kasih Pak Syarif dan Bang Hendra. Mungkin saya
buka lagi satu pertanyaan jika masih ada yang ingin bertanya langsung kepada pembicara kita. Saya ada menarik tadi misalnya Pak Bang Hendra mengatakan tentang AI. Negara ini sekarang nih Arab, mungkin yang pertama kali di Timur Tengah itu mengatakan bahwa kita harus menguasai AI. Kenapa? Karena AI ini masih berkembang di mana-mana. Jadi istilahnya semua itu startnya sama gitu loh. Kalau misalnya otomotif kita udah ketinggalan jauh kan dengan negara-negara yang lain. Kalau misalnya penerbangan itu juga ketinggalan. Nah, kata mereka ketika AI kita semuanya sama dan kita harusnya kita bisa leading di hal tersebut. Di sini ada universitas baru namanya Muhammad bin Zayed University for Artificial Intelligence. Nah, mereka serius di situ. Baik. Ya. Oke. Nah, buka puasa. Iya, azan di sini. Ayo minum dulu, Pak. Boleh nggak masalah. Baik. Sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dari Bang Hendra dan Pak Sarip. Dipersilakan dari Bang Hendra dulu. Baik, saya sih sedikit saja gitu ya terkait dengan ini ya, betul tadi terkait dengan mengeksploitasi teknologi. Jadi skill yang diperlukan di tahun 2020 dan seterusnya, kalau kita kemarin kapan hari ya pernah mendengar gitu skill apa yang diperlukan. Jadi skill seperti kita menjadi analis data gitu ya, kita bisa menjadi data scientist gitu ya, dengan big data yang besar kemudian kita kelola, lalu kemudian kita bisa menjadikannya itu sumber energi kita, itu kayaknya mulai sekarang harus kita pikirkan. Kemudian aspek critical thinking itu menjadi sesuatu yang harus kita pelajari bersama gitu untuk ke depan. Makanya hari ini saya cuma sebagai pemantik saja. Ada buku menarik sebenarnya dari Amerika itu Simon Sinek, Start with Why gitu. Ini bukunya, nggak bisa kelihatan ya. Nih. Jadi bukunya ini mengajarkan kita untuk critical thinking gitu. Bagaimana kita menginspirasi orang untuk bertindak. Jadi kita berbicaranya tidak lagi melulu misalkan kita melihat ada bola lampu, ada satu biji, itu tidak mengatakan itu cuma bola lampu, tapi memikirkan kenapa dia harus ada di situ, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, kenapa lampunya warnanya harus seperti ini, dan seterusnya. Jadi critical thinking itu menjadi suatu yang perlu kita lakukan untuk mengeksploitasi teknologi. Nanti saya kasihkan linknya juga itu kalau misalkan tertarik untuk membaca buku Start with Why gitu. Jadi insya Allah itu mudah-mudahan malam ini menginspirasi. Saya mohon maaf gitu bila ada salah hilap. Jadi tujuannya malam ini sebagai pemantik diskusi saja agar pertemuan-pertemuan seperti ini bisa lebih semarak lagi. Para senior juga sudah banyak menginspirasi. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf kalau ada salah dan hilap dalam menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, Mas Toro. Baik, luar biasa, Bang Hendra. Boleh tepuk tangan dong buat Bang Hendra. Selanjutnya mungkin ada closing statement dari Pak Sarip. Dipersilakan, Pak. Baik, menurut saya penawarnya yang disampaikan dari Bang Hendra itu sudah cukup, sudah banyak, sudah lengkap sekali. Saya hanya menambahkan satu aja, bagaimana kita bisa berkolaborasi. Gitu. Kolaborasi ini sangat penting. Saya melihat bagaimana orang Mesir di seluruh dunia ini mereka itu kolaborasi dengan mereka sesama mereka, dan memang hasilnya luar biasa. Dan yang kedua, kolaborasi dan juga networking. Bagaimana kita selalu memkuatkan network kita. Karena kita adalah makhluk sosial, nggak mungkin kita sendirian. Mungkin yang kita kuat adalah sosmed, tapi bukan hanya itu. Bagaimana kita memang networking kita yang real, baik di segala hal, ya kan? Bukan yang di luar negeri, jangan dijadikan mereka lah yang orang-orang yang tidak mau berkontribusi. Bagaimana mereka ingin, tapi nggak tahu caranya bagaimana. Ya mungkin dengan diundang acara seperti ini tuh bisa memulai network yang awal dan juga mungkin malah menguatkan network yang sudah ada. Mungkin itu dari saya. Baik. Saya setuju dengan disampaikan oleh tadi Bang Hendra, tambah lagi dengan networking dan kolaborasi. Ya, siap. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, sekali lagi tepuk tangan dong buat Pak Sarip nih, luar biasa.
Oke, baik. Itu tadi dari materi yang disampaikan. Sebelum nanti kita akhiri, ada informasi kaitan dengan materi training esok. Ya, ini di esok hari itu nanti akan ada materi Your Weakness is Your Greatness dari Dr. Yuliansah dari Trasko Samarinda. Kemudian ada juga Resilient Learning dari Mas Eko Andi Suryo dari Trasko Malang, dan akan dimoderatori Bang Mas Utahidin ya dari Trasko Pekanbaru. Wah, ini jadi luar biasa nih, dari Samarinda ke Pekanbaru terus lompat ke Malang gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama kembali di esok hari. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini di malam-malam terakhir 10 hari di malam terakhir di bulan Ramadan. Semoga menjadi sebuah manfaat dan hitungan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup kupas-kupas buah manggis, maka puas tidak puas waktunya habis gitu ya. Jadi kita tutup sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menikmati malam-malam akhir di bulan Ramadan ini. Semoga kita menjadi insan yang terlahir menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari saya mohon maaf jika ada hilaf dan salah. Kebetulan koneksi internet ini nyambung putus, jadi ada terkendala mungkin tadi selama memandu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Hendra. Ya, Pak Hendra, Pak Sarip, terima kasih banyak. Makasih Pak Widi. Akhirnya bisa kelihatan Pak Widiantoro. Malam tadi nggak bisa muncul-muncul. Semuanya, Pak Sarip, Pak Widiantoro, matur suwun. Oke, sama-sama Mas Tulus. Sama-sama Pak Tulus. Luar biasa. Saya juga pamit boleh ya? Pernah absen nih kayaknya nih ya. Aduh. Kalau absen di Japri dia biar absen. Iya. Iya. Mantap. Pamit semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.